Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kali ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tahukah kamu apa bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Mari kita belajar. Baiklah anak-anak, yang pertama mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu bagian-bagian dari tumbuhan dan apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama ada akar, batang, buah, daun, dan bunga. Nah, yang pertama kita belajar tentang fungsi akar. Fungsi akar adalah untuk mengokohkan tumbuhan. Nah, anak-anak pasti pernah melihat kan tumbuhan yang bergoyang-goyang tertepa angin. Nah, tumbuhan yang tertepa angin pasti dia kuat berdiri karena adanya akar. Yang kedua, menyerap air dan mineral. Akar menyerap air dan mineral untuk makanan bagi tumbuhan. Yang ketiga, ada tempat menyimpan cadangan makanan. Tempat menyimpan cadangan makanan ada di contohnya adalah akar yang umbi-umbian. Ada wortel dan ketela. Ada juga di buah, di sayur kentang. Nah, biasanya akar-akar yang berbentuk seperti itu atau umbi-umbian bisa kita manfaatkan untuk sayur, untuk makanan, dan untuk lain-lainnya. Akar yang bersifat umbi-umbian biasanya itu tidak tumbuh besar karena akarnya untuk menyimpan makanan. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagian-bagian dari akar. Yang pertama ada ujung akar, rambut akar, cabang akar, dan akar utama. Dalam tumbuhan, akar memiliki dua jenis akar. Yang pertama, akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut atau seperti rambut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Misalnya, tumbuhan kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil mencangkok. Yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan dari batang langsung menuju ke bawah, sedangkan akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil, misalnya kedelai, mangga, jeruk, melinjo, dan pohon kopi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi batang. Batang berfungsi sebagai penyokong tumbuhan atau sebagai tempat berdirinya bagian-bagian lain yang ada di atasnya. Yang kedua, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun. Yang keempat, menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan. Yang kelima, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk beberapa jenis makanan tertentu, misalnya. Selanjutnya, kita belajar tentang jenis-jenis batang. Berdasarkan kambiumnya, terdapat batang yang berkambium. Contohnya tanamannya adalah mangga. Yang kedua adalah tidak berkambium. Contoh tanamannya adalah kelapa. Berdasarkan bentuknya, terdapat batang ada dua, batang berkayu seperti batang jambu, potong mangga. Yang kedua, batang basah seperti pada bayam dan batang rumput seperti pada padi. Selanjutnya, kita belajar tentang fungsi daun. Satu,
sebagai tempat makanan atau terjadinya fotosintesis. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air dan sebagai tempat atau alat pernapasan pada tumbuhan. Selanjutnya, bagian-bagian dari daun. Yang pertama ada pelepah daun, tangkai daun, helai daun. Daun juga dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada daun menyirip, contohnya ada daun mangga. Yang kedua ada daun menjari, contohnya daun pepaya dan daun singkong. Yang ketiga daun melengkung, contohnya adalah daun sirih. Yang keempat adalah daun sejajar, contohnya daun padi. Daun juga dibagi berdasarkan jumlah helai daun pada setiap tangkainya. Ada daun tunggal adalah daun yang berjumlah 1 helai. Yang kedua ada daun majemuk adalah daun yang terdiri dari beberapa helai dari setiap tangkainya. Selanjutnya kita akan belajar tentang fotosintesis. Ini adalah proses fotosintesis. Tumbuhan membutuhkan cahaya, karbon dioksida, dan air untuk proses membuat makanan atau fotosintesis yang nantinya akan menghasilkan makanan dan oksigen. Selanjutnya kita belajar tentang fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, yakni untuk penyerbukan. Dari penyerbukan akan menghasilkan buah. Fungsi buah adalah melindungi biji serta cadangan untuk menyimpan cadangan makanan untuk biji yang berkecambah. Contohnya adalah buah mangga, buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya disebut daging buah. Selanjutnya biji. Fungsi biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan berkeping 2. Berkeping 1 disebut biji monokotil. Berkeping 2 disebut biji dikotil. Nah, setelah kalian mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya, Bapak bagi menjadi beberapa kelompok menurut kesukaan kalian atau minat kalian. Yang pertama, ada yang berminat menggambar. Yang kedua, ada yang minat bercerita. Untuk tugasnya sudah Bapak kirim ke WA grup. Silahkan dikerjakan berdasarkan apa yang ada, yang kalian pahami. Silahkan dikerjakan, Bapak kasih waktu. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.